lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Izati Andi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA SMP kelas 7 bab 4 semester kedua tentang pemanasan global. Ya. Nah, sebelumnya, pernahkah anak-anak mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Ya, kita semua bisa mengetahui bahwa pada bulan Mei hingga September di Indonesia itu sendiri seharusnya berlangsung musim kemarau. Dan pada bulan Oktober hingga April itu berlangsung musim penghujan. Nah, akan tetapi beberapa tahun terakhir ini perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Terkadang pada bulan Mei masih sering turun hujan, dan pada bulan November di Indonesia masih berlangsung musim kemarau, berarti terjadi anomali cuaca. Adapun yang lebih menakjubkan lagi, peristiwa tersebut tidak dapat diprediksinya musim tidak hanya terjadi pada negara Indonesia saja, tetapi terjadi juga di negara-negara lain di dunia. Nah, perubahan iklim tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa perubahan lingkungan terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Nah, pada pemanasan global kali ini yang kita pelajari, yang pertama ada yang namanya efek rumah kaca. Nah, bisa anak-anak perhatikan gambar tersebut ya. Nah, tentu saja di atmosfer bumi kita ini terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Siklus air, karbon dioksida atau CO2, dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kalau tidak ada gas-gas rumah kaca, maka suhu bumi akan menjadi sangat dingin. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca tersebut bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Ya, jadi intinya efek gas-gas rumah kaca itu sebetulnya baik untuk kehidupan di bumi. Karena kalau tidak ada gas rumah kaca, maka suhu di bumi akan dingin, otomatis makhluk hidup yang ada di dalamnya akan mati ya, atau tidak bisa bertahan hidup. Kemudian, meskipun kadar CO2, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer itu transparan untuk radiasi cahaya matahari, namun gas-gas tersebut masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang memancar ke bumi dalam jumlah yang banyak. Radiasi yang terserap sebagian juga akan direfleksikan atau dipantulkan kembali oleh bumi. Pada keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap sama dengan yang dipantulkan atau direfleksikan. Nah, saat ini semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Nah, efek rumah kaca sendiri itu adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Proses yang terjadi adalah, bisa anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Prosesnya ketika ini radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas ya, hangat atau panas. Kemudian radiasi panas bumi akan dipancarkan kembali ke atmosfer. Nih, dipancarkan kembali lagi ke atmosfer.
Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Nih, dipantulkan lagi ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Nah, kesimpulan dari efek rumah kaca itu adalah ada 3 gas yang berpengaruh atau berperan dalam efek rumah kaca, yaitu karbon dioksida atau CO2, metana, dan uap air. Kemudian gas-gas tersebut akan menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan bumi dan meradiasikan kembali energi ke bumi dalam bentuk panas yang menyebabkan pemanasan pada permukaan bumi atau disebut efek rumah kaca. Dengan adanya peningkatan emisi CO2 dari manusia, efek rumah kaca secara drastis akan meningkat. Nah, tadi di awal sudah kita bahas, sebetulnya efek rumah kaca itu terbentuk secara alami, ya. Efek rumah kaca terjadi untuk menjaga bumi agar tetap hangat dan memungkinkan berbagai organisme untuk hidup. Tanpa efek rumah kaca, temperatur suhu bumi itu minus atau min 18 derajat Celcius, kan sangat dingin, ya. Kemudian karena terjadi efek rumah kaca yang alami tadi, akan meningkatkan temperatur atmosfer di muka bumi menjadi 15 derajat Celcius, sehingga kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada di dalam bumi akan menjadi lebih baik atau maksimal. Kemudian penyebab dan dampak dari efek rumah kaca tadi sudah kita bahas, ya. Gas yang menyumbang besar atau peranannya tadi terhadap efek rumah kaca yaitu CO2, karbon dioksida, CH4 metana, H2O uap air. Ini akan menimbulkan efek rumah kaca. Nanti ketika terjadi efek rumah kaca atau suhu yang meningkat drastis, maka akan menyebabkan namanya pemanasan global. Kemudian gas CFC, klorofluorokarbon, itu nanti berdampak pada berlubangnya atau menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang kedua tentang pemanasan global. Nah, aktivitas manusia selalu menghasilkan berbagai zat sisa buangan yang salah satunya berupa gas. Oke. Sebagian besar orang berpikir bahwa atmosfer dapat menyerap gas buangan tersebut secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Akan tetapi, saat ini diketahui bahwa banyaknya gas-gas buangan tersebut dapat menyebabkan perubahan mendasar di atmosfer dan juga kondisi kehidupan di bumi. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan untuk pengalih fungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan industri akan menyumbangkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang sangat banyak. Lebih dari beberapa periode, CO2 di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca seperti CO2 akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Nah, banyaknya dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian akan dipantulkan kembali ke angkasa. Meningkatnya kadar CO2 di atmosfer selama 150 tahun terakhir membuat para ilmuwan prihatin karena hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya suhu global. Lebih dari 100 tahun, ilmuwan telah mempelajari bagaimana gas-gas rumah kaca yang menghangatkan bumi dan bagaimana pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi terhadap pemanasan bumi. Sebagian besar ilmuwan menyadari bahwa pemanasan global telah dimulai dan akan meningkat cepat di abad ini. Oke, jadi kesimpulannya, pengertian pemanasan global itu adalah
istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, suhu rata-rata pemanasan global itu meningkat 0,6 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Kita lanjut ke penyebab pemanasan global. Segala bentuk aktivitas manusia selalu berdampak bagi lingkungan, baik itu berdampak positif maupun negatif. Begitu pula dengan kondisi atmosfer bumi saat ini yang mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan dapat meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. Karena CO2 adalah salah satu gas rumah kaca, maka meningkatnya kadar CO2 di atmosfer akan berkontribusi terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, setiap tahun kadar CO2 di atmosfer terus-menerus meningkat. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah 1. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik dan transportasi. Ya, ini dihasilkan dari berbagai jenis bahan bakar fosil, misalnya ada BBM, ya, berbagai jenis BBM untuk alat transportasi itu. Yang kedua, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Ketiga, deforestation atau penebangan hutan secara liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Nah, ini yang menyumbangkan CO2 paling banyak. Kemudian penggunaan CFC atau chlorofluorokarbon dalam refrigerator, AC atau kulkas, ya, pendingin. Kemudian yang kelima, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Inilah 5 penyebab dari pemanasan global. Kita lanjutkan. Yang keempat, dampak pemanasan global. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, ya, bahwa aktivitas manusia telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di atmosfer bumi. Konsekuensinya dari perubahan gas rumah kaca tersebut sulit diprediksi, tetapi beberapa dampak yang telah nampak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, temperatur suhu bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lain mungkin tidak. Yang kedua, tingginya temperatur bumi atau tingginya penguapan dan curah hujan atau iklim berubah. Nah, ini iklim berubah ini diakibatkan karena tingginya temperatur bumi yang menyebabkan penguapan atau curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Yang ketiga, mencairnya glasier atau es di kutub. Nah, mencairnya glasier ini yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya tergantung pada terumbu karang. Dampak yang kelima yaitu kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Yang keenam, kegagalan panen besar-besaran.
Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Ya, bisa kita amati di Indonesia saja sebagian wilayah banyak yang tergenang oleh banjir ya, padahal misalnya seperti sekarang waktunya musim panen padi, tetapi karena tanaman padi di sawah tergenang oleh banjir, maka para petani gagal panen karena padinya terendam oleh banjir. Kemudian yang ketujuh, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Sudah lama sekali ya. Nah, yang terakhir, bagaimana usaha menanggulangi pemanasan global? Nah, penyebab terbesar tadi dari pemanasan global adalah CO2 yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia akan menyumbangkan peningkatan CO2 di udara. Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Kondisi tingginya gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, ini beberapa usaha cara menanggulangi pemanasan global. Di antaranya yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik. Nah, ini mulai banyak produsen dari kendaraan bermotor mulai beralih ke energi listrik. Jadi semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya zaman, sekarang para produsen kendaraan motor tersebut sudah mulai beralih menggunakan energi listrik dan meninggalkan misalnya bahan bakar minyak ya. Itu salah satu upaya untuk menanggulangi pemanasan global. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Oke, karena belum seluruh produsen mobil itu memproduksi kendaraan listrik, maka jalan yang kedua yaitu mengefisiensikan bahan bakar. Contoh, kendaraan pada zaman dulu yang masih menggunakan karbu atau belum menggunakan teknologi injeksi itu bahan bakarnya kan sangat boros. Sekarang sudah berkembangnya teknologi, ada injeksi, kalau Yamaha itu ada blue core dan lain sebagainya. Maka yang semula misalnya 1 liter bensin itu bisa menempuh jarak hanya 10 km, sekarang bisa mencapai 15 atau 20 km. Itu salah satu usaha untuk mengurangi atau menanggulangi pemanasan global. Yang ketiga, mengurangi deforestation atau penebangan hutan secara liar dan disertai pembakaran. Itu sangat mengurangi dampak dari pemanasan global. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk yang mengandung CFC dengan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, produk-produk misalnya AC, kulkas sekarang ini sudah banyak yang menggunakan non CFC. Jadi kalau membeli AC atau kulkas dilihat itu ya ada simbolnya non CFC atau tidak. Ya, belilah produk-produk yang sudah tanpa CFC. Yang kelima, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Nah, ini penting, bisa kita mulai dari lingkup keluarga kecil ya, di rumah kita mulai menanam pohon atau tanaman supaya ikut berkontribusi dalam usaha menanggulangi pemanasan global. Oke, saya rasa cukup materi bab pemanasan global kali ini ya. Apabila masih banyak kekurangan, kita mohon maaf dan semoga bermanfaat.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.